Dan pemirsa, BMKG memprediksi musim hujan dan cuaca buruk akan berlangsung di Indonesia selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Apa saja yang perlu diantisipasi? Kita akan berbincang dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto. Selamat sore, Pak Guswanto. Selamat sore juga dan Aviani. Baik, Pak Guswanto, jadi wilayah mana saja yang berpotensi mengalami cuaca buruk di periode libur Natal dan Tahun Baru ini? Baik, kalau kita melihat daripada dinamika atmosfer, itu yang terjadi peningkatan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, itu masih didominasi di Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, Maluku, Papua. Ini masih dalam seminggu depan masih akan mengalami peningkatan. Baik, Pak Guswanto, kita tahu bahwa saat ini juga banyak saudara kita yang melakukan mudik dan juga menikmati libur akhir tahun serta juga perayaan Natal. Apa yang perlu diwaspadai dari potensi cuaca buruk terutama di wilayah yang tadi baru Anda sebutkan? Baik, yang perlu diwaspadai adalah antara lain terjadinya hujan lebat, ini bisa menyebabkan banjir dan longsor. Yang kedua, munculnya angin kencang, kalau dia terjadi di laut bisa menyebabkan potensi munculnya gelombang tinggi. Dan ketiga adalah kalau kita lihat secara lebih jauh adalah banjir rob ya. Ini karena ada 24-25 ini ada periode pasang naik ya. Ini yang perlu kita lihat, banjir rob di beberapa wilayah. Oke, Pak Guswanto, kalau begitu apakah ada pesan khusus nih untuk mereka yang akan berpergian baik itu lewat jalur penerbangan maupun lewat jalur air atau pelayaran? Baik, pesan yang dapat kita sampaikan antara lain yang pertama selalu mengupdate informasi dari BMKG sebelum melakukan perjalanan. Misalkan seperti perjalanan darat ya, itu setelah mengecek kondisi kendaraan, kondisi badan, baru dicek cuacanya seperti apa. Karena intensitas hujan ringan lebat ini bisa terjadi di sore hari biasanya. Jadi sebaiknya bisa melakukan di pagi hari untuk perjalanannya. Demikian juga untuk saat terbang. Saat ini pertumbuhan awan cumulonimbus lebih masif di Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sehingga dipilih waktunya. Dia akan tumbuh setelah jam 1 biasanya. Maka perjalanan sebaiknya bisa dilakukan pada pagi hari. Demikian juga untuk di penyeberangan. Di penyeberangan ini di samping adanya tinggi gelombang, kita juga harus memperhatikan adanya arus laut. Karena kalau tinggi gelombang ini kan hanya pergerakan massa air tapi dia vertikal. Tapi kalau arus laut itu dia secara horizontal. Nah inilah biasanya yang menyebabkan kapal sandar itu dia akan bergerak karena arus lautnya itu lebih kencang. Itu yang perlu diwaspadai. Di samping itu ada hal-hal umum yang kami sampaikan. Misalkan masyarakat pengguna transportasi penyeberangan perlu meningkatkan kewaspadaan. Salah satu upaya adaptasi mitigasinya adalah dengan tertib melalui aturan yang sudah ditetapkan oleh ASDP. Misalkan tidak boleh menyeberang nunggu 1 jam ya, ditunggu dulu. Itu yang perlu dilakukan. Kemudian kalau untuk kepentingan pribadi di rumah, barangkali pemangkasan dahan dan ranting. Karena saat ini kita ketahui kecepatan angin dengan 25 knot sampai 30 itu masih terjadi khususnya di wilayah selatan Indonesia. Dan yang terakhir, kita BMKG selalu menggencarkan sosialisasi dan edukasi. Silakan kami dengan tangan terbuka menerima apabila ada pertanyaan dari masyarakat yang ingin mudik dalam transportasi Nataru ini. Kita dengan tangan terbuka. Demikian kira-kira Aviani. Ya baik, Pak Guswanto, tadi jika Anda menjelaskan sebaiknya jalur penerbangan maupun jalur pelayaran bisa dilakukan pada pagi hari, apakah ada peringatan khusus dari BMKG terutama mungkin tanggal-tanggal tertentu sehingga masyarakat bisa aman dari cuaca buruk ini dan bisa mengatur perjalanan mereka, Pak Guswanto? Baik, untuk yang ini setiap hari kita sampaikan, misalkan seperti peringatan dini untuk banjir rob ya, salah satu contoh aja untuk banjir rob. Maka kita sudah menyampaikan wilayah ini akan terjadi banjir rob tanggal 24 Desember, misalkan pesisir Aceh, pesisir Jawa Timur.
Kemudian peringatan ini untuk jalur penyeberangan juga sudah kita sampaikan bahwa tanggal 25 Desember itu posisi ada hujan ringan, angin dari barat daya kecepatan sekitar 20 knot, maka tinggi gelombang di situ 1,5 sampai 2,5 itu kita keluarkan setiap hari. Demikian juga untuk penerbangan. Untuk penerbangan kita juga mengeluarkan informasi untuk cakupan awan cumulonimbus itu kita lakukan setiap hari juga, sehingga masyarakat bisa dengan mudah masuk ke dalam website BMKG atau download aplikasi info BMKG. Nah, di sana sudah tertera, misalkan kayak kita sampaikan tanggal 25 sampai 30 itu untuk jalur penerbangan ada awan cumulonimbus yang cakupan spasialnya sekitar 75% menutupi wilayah itu ada di Samudra Hindia, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Barat, Banten, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, dan Sulawesi Selatan, Makassar, dan serta di Laut Sawu. Ini selalu kita informasikan. Silahkan bisa masuk ke website BMKG atau paling mudah dengan gadget mendownload info BMKG. Baik Pak Guswanto, terima kasih banyak informasinya. Semoga bermanfaat untuk pemirsa kami yang hendak melakukan perjalanan.